sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja di SMP Hang Tua 4 Surabaya dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Berikut video pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Salsa bisa pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk kali ini? Ada. Nizam sama Remalino, Bu. Oh iya. Kenapa Nizam? Sakit. Kalau Lino udah ketekan keterangan. Oh, Nizam apa? Kalau Linonya sakit? Iya. Sembuh ya, kita doakan semuanya yang sakit bisa sembuh, yang mungkin yang tanpa keterangan mungkin ada keluhan. Sebelum kita mulai pembelajaran, IPA-nya sudah dikeluarkan? Sudah. Kan bagus. Oke, anak-anak di tengah musim penghujan ini kalian harus jaga kesehatan, tetap pakai masker dimanapun berada ya. Terus kemudian juga kalian pokoknya harus makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Oke. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang materi makhluk hidup dan benda mati. Kalian masih ingat? Coba perhatikan di ruang kelas ini. Mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati? Aku benda hidup. Benda hidup manusia. Yang benda mati apa? Anak-anaknya? Baju. Jam. Meja. Kursi. Oke. Betul semuanya. Jadi di kelas ini jawabannya banget. Ada yang benda hidup, benda mati. Otomatis yang benda hidup adalah kita manusia. Sedangkan benda mati semuanya hampir di sini, ada meja, kursi, papan, laptop, kemudian semuanya hampir benda mati. Membedakan antara benda hidup dan benda mati. Nah, cirinya benda makhluk hidup itu adalah makhluk yang menunjukkan kehidupannya. Satu, yang kedua bisa bergerak, kemudian bereproduksi dan dapat bergerak. Kemudian juga dapat mati untuk manusia kalau sedang benda mati tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang biak, kemudian juga tidak bisa bergerak tanpa bantuan orang lain. Paham ya? Oke anak-anak, di sini Bu Bella mau kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyinya kita dengan nada ring ada sepeda, tapi liriknya kita ganti dengan saya mulai kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Mau
ada grafiknya. Kalau yang merah di sini itu karena kerusakan habitatnya. Bisa jadi karena mungkin banyak pohon-pohon yang ditebangis gitu ya. Kemudian yang kuning ada eksploitasi besar-besaran. Eksploitasi itu apa? Pengambilan hewan secara besar-besaran. Contohnya seperti mungkin ikan. Ikan dijaring dengan jaring yang sangat besar diambil sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini ada umum. Karena penyakit, ya bisa jadi dia banyak yang meninggal karena penyakit. Terus kemudian hijau polusi di mana-mana. Ada polusi karena pencemaran udara, air, itu juga yang menyebabkan hewan-hewan banyak yang mati. Yang ini perubahan iklim yang ekstrim, di mana sekarang karena global warming ya, otomatis perubahan cuaca yang tiba-tiba berubah. Contohnya yang harusnya dulu musim penghujan dan musim kemarau itu harus 6 bulan sekali, tapi sekarang tidak tentu, tergantung itu perubahan iklim yang berubah secara drastis seperti itu. Nah, Bapak Bu Bella mau tanya, di sini ada burung, reptil, mamalia dan ikan. Di sini yang paling banyak kerusakan habitatnya yang terjadi itu pada hewan apa? Kemudian eksploitasi besar-besaran terjadi pada hewan apa? Nah, jadi memang kalau burung itu kan cenderung di hutan ya. Nah, kerusakan habitatnya di hutan sekarang banyak yang ditebang habis. Sekarang dibuat apa? Perumahan, hotel, sedangkan untuk eksploitasinya ikan di laut diambil secara besar-besaran untuk ya otomatis kita konsumsi juga, tetapi seharusnya tidak perlu sampai besar-besaran. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang mungkin dapat kalian simpulkan dari gambar itu? Pengelompokan makanan. Terus kenapa sih kok dikelompokkan makanan supaya kalau kita mencari makanan ya, bayangin kalau misalkan tempatnya makanan tempatnya tidak ya acak-acakan, otomatis kita juga nyari makanan yang kita pengen susah. Mau cari Oreo tahu bagaimana nyarinya susah, 1 jam sendiri dalam menikmati ya. Oke, nah hubungannya apa sih dengan pembelajaran hari ini? Jadi hubungannya adalah hari ini kita akan mengklasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, tujuannya apa? Supaya dengan mempelajari IPA kita semua itu dapat mengembangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila sekarang? Yang kalian dapatkan adalah yang beriman, tanggung jawab, mandiri, disiplin, seperti itu. Kemudian kita bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan jenisnya. Manfaatnya, ya otomatis kita semua nih dapat mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan makhluk hidup itu mempengaruhi pengelompokan makhluk hidup. Nah, hari ini Bu Bella akan ambil penilaian, di mana penilaiannya ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini sikap nanti Bu Bella akan lihat mana anak-anak yang dia rajin di kelas, atau mungkin nanti sikapnya baik, tidak ngomong kotor dan sebagainya. Pengetahuan di sini otomatis dalam pengerjaan di LKPD nanti kalian akan diuji di situ. Dan yang terakhir keterampilan, kerjasama kalian bersama teman-teman bagaimana, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke dalam suatu masalah. Di sini ada 2 hewan. Hewan apa yang bisa kalian lihat di situ? Ikan lele dan orang utan. Ikan lele dan orang utan. Ikan lele dan orang tua. Orang utan ya. Oke, dari 2 hewan itu apa perbedaannya di kanan? Habitatnya kalau lele gimana? Kalau lele di laut, kalau ikan di hutan. Lele di laut kan? Jadi perbedaannya ada banyak ya, habitat, bentuk tubuh, makanan, harus berbeda ya. Selanjutnya, oke, anak-anak kemarin kita sudah membagi kelompok sesuai dengan yang kalian duduk sekarang. Kalian sekarang sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing kan? Sudah.
Anak-anak coba dibuka di halaman pertama. Di situ ada aktivitas pertama ya, dimana nanti yang dibutuhkan adalah HP kalian, buka aplikasi Google Lens. Kemudian kita nanti akan ke ruang lapangan, kita akan mengidentifikasi nama-nama tumbuhan dan nama-nama ilmiahnya. Paham ya? Dan yang terakhir di situ ada barcode. Tapi Bu Bella sudah printkan untuk kelompok kalian masing-masing. Di situ ada jurnal, kalian bisa baca nanti untuk menjawab pertanyaan yang lebih lanjut. Tapi kalau misalkan kalian mau menyimpan sendiri, kalian bisa scan barcode-nya, kemudian nanti bisa di rumah dibaca. Tapi untuk saat ini kalian cukup pakai yang di Bu Bella printkan dulu. Yang ini jurnalnya, oke ya. Oke anak-anak, kalau sudah, apakah ada pertanyaan kalau sudah dibaca? Iya. Kalau tidak, mungkin dari kelompoknya bisa dibagi, satu kelompok 2 atau 3 orang yang keluar lapangan, yang sisanya di dalam mengerjakan tugas yang literasinya, tugas membaca jurnal. Berkumpul di depan teras dulu ya. Ya, Bu. Oke, sudah. Jadi yang di dalam yang mengerjakan sisanya ya. Jangan lupa yang di dalam bisa bagi tugas mengerjakan yang jurnal yang sudah Ibu berikan. Oke anak-anak, kita sudah ada di lapangan ya. Jadi sesuai dengan yang ada di aktivitas 1 di LKPD tadi, kita cuma butuh HP. Semuanya sudah bawa HP? Semuanya sudah bawa HP. Dibuka aplikasi Google Lens-nya, silakan. Aplikasi Google Lens-nya dibuka. Sudah? Oke, kalau begitu sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nanti kalian secara berkelompok bersama teman-temannya mencari tanaman yang ada di sekeliling sekolah ini. Tanamannya kan ada banyak nih, tapi kita kan nggak tahu kan ini namanya apa ya. Jadi nanti kalian harus ada mangga atau yang lain, kalian berpencar semuanya, kemudian kalian bisa cari tahu lalu di screenshot ya, di screenshot dari Google Lens tadi, di screenshot, kemudian nanti bisa dituliskan saat di dalam. Paham ya? Intinya kan? Oke, kita mulai sekarang. Let's go. Ya kan? Ini alterna, taruh di screenshot ya.
nanti ini? Kita akan mempresentasikan kelompok makhluk hidup. Aktivitas 1, identifikasi jenis tumbuhan. Tujuan observasi, melalui pengamatan siswa dan mengidentifikasi nama-nama tumbuhan tersebut. Alat dan bahan 1, HP, 2, aplikasi Google Lens. Langkah observasi 1, buka Google Lens di HP kalian, letakkan kamera pada tumbuhan yang ingin kalian observasi. 3. Tunggu beberapa saat sampai Google Lens mendeteksi nama tumbuhan tersebut. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel yang sudah disediakan. Jawaban: nama tumbuhan terang kuning. Nama ilmiahnya Dipsitutes. Kedua, kangkung. Nama ilmiahnya Icomea aquatica. 3. Goroko. Nama ilmiahnya Celosia argentea. 4. Namanya nyanyian dari India. Nama ilmiahnya Derecana reflexa. 5. Bunga telang. Nama ilmiahnya telang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Satria Ramadan, absen 13. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Mazaka, absen 12. Perkenalkan, nama saya Citra Bila dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Dede Manta, absen 7. Perkenalkan, nama saya Reza Akmal Al-Farisi, absen 31. Mulai pengamatan siswa dapat mengidentifikasi nama-nama tumbuhan tersebut. 1. Handphone. 2. Aplikasi Google Lens. Terus langkah observasi. 1. Buka aplikasi Google Lens di HP kalian. 2. Letakkan kamera pada tumbuhan yang ingin kalian observasi. 3. Tunggu beberapa saat sampai Google Lens mendeteksi nama tumbuhan tersebut. 4. Catat hasil pengamatan dalam tabel yang sudah disediakan. Jawaban: nama tumbuhan 1. Soleus. Nama ilmiah Lilier. 2. Hati-hati umum. Nama ilmiah Berades Tanya Paida. 3. Prunus Laucocerausus. Nama ilmiahnya Prunus Laucocerausus. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas IPA dari Bu Bella. Perkenalkan, nama saya Fitri Sasabulan Firdaus. Perkenalkan, nama saya Julian Mustafa. Perkenalkan, nama saya Sipa Jaya Badila. Perkenalkan, nama saya Syaridan. Perkenalkan, nama saya Alfa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Daya Andraini. Perkenalkan, nama saya Nurul Hari. Amatilah berbagai jenis hewan khas yang ada di daerah kalian atau kearifan lokal. Gunakan kunci psikologi pada gambar 1 untuk mengidentifikasi hewan tersebut. Sebagai contoh, pada buku ini disajikan 2 jenis hewan seperti pada gambar berikut. 1 dengan bebek, 2 dengan orangutan. Gambar 1. Apa nama hewan 1 dan 2? Ikan dan orangutan. 2. Apa karakteristik hewan pada hewan 1 dan 2? Di sawah dan di daratan, berbulu dan tidak berbulu. B. Identifikasi hewan berikut atau hewan yang ada di lingkungan sekolah dengan menggunakan kunci determinasi format tabel. Nomor 2. 1. Tulislah hasil identifikasi untuk setiap jenis hewan yang diamati.
burung, dan ular. 2. Bagaimana karakteristik hewan yang diamati dengan menggunakan kunci? Determinasi, hormat, tabel. Kemampuan, sekian, sebagai tabel. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan IPA. Perkenalkan, nama saya Kami Sainan Saifali. Perkenalkan, nama saya Zamuairo. Perkenalkan, nama saya Mutia Amanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaga Al-Farizi. Saya akan membacakan berdasarkan hasil proses pembentukan daratan wilayah Indonesia serta hasil penelitian Wallace dan Weber. Jelaskan persebaran flora, begitu pula fauna di Indonesia. 1. Flora daratan Sunda yang meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. 2. Flora daratan Sahul yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. 3. Flora daerah peralihan daerah Wallace yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. 2. Jelaskan penyebab kelangkaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Eksploitasi terhadap keanekaragaman hayati, penebangan liar, konversi kawasan hutan menjadi areal lain, perburuan, dan perdagangan liar. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, itu tadi teman-teman kalian sudah maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Jadi mungkin kita dapat simpulkan ya bahwa dasar klasifikasi makhluk hidup apa sih? Coba angkat tangan. Persamaan dan perbedaan. Kemudian yang kedua, ciri bentuk tubuh dan kedalaman betul. Ciri bentuk tubuh dan alat dalam tubuh. Yang ketiga, berdasarkan manfaat keberadaan hidupnya dari dunia benar. Jadi dari namanya klasifikasi itu pasti mengelompokkan makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu dibedakan berdasarkan yang tadi persamaan dan perbedaannya, kemudian ciri bentuk tubuhnya ya. Kalau misalnya reptil, burung itu kan punya ciri yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah manfaatnya, kemudian ukuran tempat hidup yang pasti, kemudian cara hidupnya bagaimana, seperti itu. Oke anak-anak, yang terakhir Bu Bella akan cek evaluasi ya. Kalian scan barcode yang ada di layar, silakan. Kemudian yang tidak bisa scan barcode, Bu Bella sudah kirim ke grup WA kalian ya. Bisa di scan barcode, nanti di situ ada soal, kalian bisa kerjakan. Bu Bella beri waktu 5 menit. Silakan di scan barcode-nya.
dan studentku yang aktif, yang terbaik. Oke lah ya, kita tangan buat Umar. Atau yang terbaik di kelompoknya. Dan Bu Bella pilih kelompok 3, tentang buat kelompok 3. Oke, terakhir anak-anak refleksi sebelum Bu Bella tutup pembelajaran hari ini ada refleksi. Saya buatkan lagi, tapi Bu Bella mau ada salah satu dari kalian perwakilan di depan, salah satu anak untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Apa sih yang kalian belajar hari ini? Yang kedua, pesan-pesan kalian. Siapa yang mau maju ke depan? Salsa. Oke, silakan Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa dari sekolah SMP Mangkuba 4. Saya hari ini sudah belajar bersama Bu Bella tentang klasifikasi makhluk hidup. Pesan dan pesan saya adalah pelajaran ini sangat menyenangkan dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah perwakilan dari teman kalian Salsa yang mewakili refleksi di depan kelas. Tapi untuk yang lain tetap mengisi refleksi di Google Form yang sudah Bu Bella berikan ya. Oke, anak-anak. Jadi tidak lanjutnya hari ini kan kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk karakter atau penguatan-karakternya hari ini Bu Bella lihat kalian semuanya aktif. Kemudian kalian juga kerjasamanya juga bagus sama tentunya. Tadi udah Bu Bella bagi 2 bagian, yang satu di luar kelas, yang satu di dalam kelas, dan mempunyai tugas dan kerjasama yang masing-masing. Buat tepuk tangan buat kita semua. Jadi Bu Bella harap tingkatkan terus sikap kalian yang baik ini, terutama untuk materi-materi selanjutnya. Tidak hanya IPA, tapi pembelajaran lainnya kalian juga harus mempunyai sikap mandiri dan kerjasama yang baik. Nah, untuk materi berikutnya kita atau minggu depan kita akan belajar tentang makhluk hidup yang beraneka ragam. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, boleh siapkan kami tangan menyaksikan bukan suci untuk ilmu kebermanfaatan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh ilmu yang telah kami terima benar bermanfaat bagi diri kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan telah kami perbuat pada hari ini. Dosa baik guru kami dan dosa kedua orang tua kami, terimalah seluruh yang ibadah serta bakti kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, berilah keselamatan pada diri kami serta bapak ibu guru kami, sehingga selamat sampai tujuan pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Allah ya Rabbi, berilah kebahagiaan untuk di dunia dan akhirat nanti, serta hindarkan kami dari azab siksa api neraka. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. LKP-nya dikumpulkan dan buku IPA-nya dimasukkan lagi. Ada PK-nya juga, ada tulisnya. Memberi salam. Assalamualaikum.
Unesa. 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 Satu langkah di depan. Di depan.